Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat ya hari ini. Hari ini adalah pertemuan keempat. Kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis teks dalam kurikulum 2013 dan membuat bahan ajar atau materi ajar berbasis teks ya. Oke, langsung saja. Pembelajaran berbasis teks tuh apa sih? Sebenarnya jadi pembelajaran berbasis, namanya basis tuh artinya dasar. Jadi awal mulanya mengapa ada pembelajaran berbasis teks ini karena ahli itu memandang bahwa bahasa adalah sumber daya untuk membuat arti antar manusia. Jadi bahasa itu yang akan membuat manusia memahami arti dari setiap hal gitu ya. Jadi bahasa itu memiliki sifat sebagai fenomena sosial. Jadi belajar bahasa akan lebih efektif jika belajar menggunakan teks dalam konteks sosial yang otentik, yang asli ya. Otentik itu kan asli. Jadi dengan kata lain, guru dan siswa terlibat dalam interaksi untuk menyampaikan arti atau makna pembelajaran dengan menggunakan teks gitu. Nah, di sini apa sih teks dalam konteks sosial yang otentik? Contohnya Malin Kundang. Meski ini fiksi ya, ini cerita fiksi, tapi bisa juga dijadikan konteks yang sesuai dengan lingkungan sosial di daerah masyarakat Sumatera Barat ya. Nah, jadi teks konteks sosial otentik dapat berupa cerita, kisah, dongeng. Jadi ada yang boleh fiksi, boleh juga non fiksi, kemudian atau dongeng-dongeng dari orang tua zaman dulu, dari masyarakat sekitar begitu, atau yang sekarang-sekarang juga tidak apa-apa. Jadi mungkin tentang COVID begitu ya. Itu adalah cerita-cerita seperti itu. Ini namanya konteks sosial yang otentik. Otentik tuh asli, yang ada ataupun yang memang sering didengar oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kenapa sih pembelajaran berbasis teks tuh dijadikan dasar, pangkal, tumpuan gitu? Karena begini, di kurikulum 2013 ini teks itu jangan sampai kalian artikan hanya sebagai tulisan atau bacaan aja, tapi kurikulum 2013 ini teks itu dapat berbentuk sebagai tulisan, bisa juga lisan, atau bahkan multimodal seperti gambar. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita berikan kepada anak melalui pembelajaran berbasis teks dalam kurikulum 2013 ini. Nah, teks dalam kurikulum 2013 ini dibedakan antara teks sastra dan non-sastra. Makanya kenapa mata kuliah kita tuh bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Jadi karena bahasa dengan sastra itu hal yang cukup berbeda ya. Jadi berdasarkan kajian kompetensi dasar pada kurikulum 2013 itu di Kemendikbud ya, bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia ditemukan 28 teks yang meliputi 7 teks sastra ya, yang sastra. Jadi sastra tuh yang mana sih? Yang puisi, prosa, yang seperti itu ya. Kemudian 21 teks non sastra yang seperti apa? Yang cerita, dongeng, karangan-karangan gurunya gitu ya. Nah, sekarang gini, dua cara menentukan teks dalam pembelajaran. Jadi begini, yang kalian bayangkan itu adalah bukan seperti hanya memberikan teks aja ke anak, kemudian anak suruh membacanya, bukan seperti zaman dulu ya. Teks yang dibuat ini ada dua macam jenisnya. Pertama, teks yang sudah ada, kemudian teks yang dibuat secara mandiri. Teks yang sudah ada tuh teks apa sih? Teks yang sudah dibuat oleh orang lain, cerita atau dongeng apa-apa. Jadi dari orang lain boleh kita ambil, tapi harus disesuaikan dengan KI. KI itu kompetensi inti, KD kompetensi dasar, kemudian tema, subtema, serta materi pokok pembelajaran dalam RPP yang akan dibuat. Jadi harus disesuaikan. Nah, sedangkan kalau teks yang dibuat sendiri, jadi teksnya ini memang menyesuaikan KI, KD, tema, subtema, tapi gurunya atau kalian yang akan membuat sendiri teks tersebut disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan gitu. Nah, prosedurnya
apa sih perbedaan prosedurnya teks yang sudah ada sama teks yang belum ada. Nah, sama ya, pertama tuh kita harus menganalisis dulu nih KIKD, subtema, dan materi pokoknya. Kira-kira hari ini mau belajar tentang apa, kemudian dicarilah ceritanya yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Jadi, kisah dongeng ini, nah akan tetapi ini ada hal yang nomor 3, kita lihat. Teks yang sudah ada ini bukan berarti teks yang ada di buku ajar ya. Jadi teks ini harus, kalau buku ajar itu kan sifatnya nasional, yang kita download itu sifatnya nasional, sifatnya tidak lokal, sedangkan anak-anak yang kita ajarkan ini itu kan baru saja keluar dari lingkungan rumahnya ke sekolah dasar, namanya juga sekolah dasar, berarti belum banyak pengetahuan yang luas gitu ya. Jadi kita ajarkan dulu tentang hal yang konkret, tentang hal yang ada di sekitar anak-anak. Jadi cerita yang akan kalian cari itu yang disesuaikan untuk materi pembelajaran itu harus sesuai dengan yang ada di lingkungan anak itu. Jadi yang harus familiar di kalangan masyarakat Indonesia atau di kalangan anak itu sendiri gitu ya. Kemudian, nah ini saya beri contoh, misalnya saya menemukan teks yang dibuat oleh Karunia Silviani ini ya. Jadi tentang Tika dan keluarganya tinggal di desa Simpang Kawat, Asahan. Mereka baru saja pindah ke sini untuk mengikuti bunda yang dipindah tugaskan mengajar di SD setempat. Awalnya tinggal di sini menyenangkan, banyak anak seusia Tika yang menemaninya bermain, namun lama-lama Tika merasa kecewa. Ternyata air bersih bla bla bla. Jadi intinya dalam cerita ini air bersih itu sulit ya di desa Simpang Kawat. Nah, di sini sudah ada kan tadi teksnya, berarti masuknya kemana nih teks ini? Jadi sesuai dengan pembelajaran di kelas 5, temanya tentang lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2, berikut kompetensinya. Jadi ini kompetensi dasar dan kompetensi intinya ya gitu, jadi disesuaikan gitu. Oh ternyata kalau cerita tentang air bersih itu bisa dimasukkan ke lingkungan sahabat kita gitu ya. Jadi itu kalau teks yang sudah ada. Nah kalau teks yang dibuat sendiri gimana sih caranya? Ini lebih mudah, jadi makanya yang teks yang dibuat sendiri itu saya tekankan kepada kalian karena ini mempermudah kalian juga daripada mencari teks yang cocok dengan KIKD, kenapa kita tidak buat sendiri saja ya kan? Nah yang pertama sama, kita harus analisis misalnya materi apa yang mau diajarkan pada hari itu, kemudian buat cerita yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Kesulitannya mungkin di sini kadang cerita yang kita buat itu mungkin kesulitan dalam merangkai katanya seperti itu kan ya. Nah tapi nggak apa-apa, ini kan namanya belajar ya. Jadi pertama teks itu yang dibuat harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan lingkungan mengajar. Nah balik lagi, semua baik itu teks yang dicari ya atau dibuat orang lain atau teks yang dibuat secara mandiri itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial lingkungan kita. Kalau kalian mungkin berasal dari Indramayu, silahkan carilah cerita yang sesuai dengan lingkungan sosial anak-anak di desa atau di kota Indramayu ya. Kemudian kalau yang berasal dari Cirebon, silahkan cari cerita-cerita Cirebon yang sesuai dengan materi pembelajaran ya. Begitu. Jadi jangan sampai nih kalau misalnya nanti kalian mengajar di daerah Papua atau mengajar di daerah Kalimantan, kan belum ada ya kereta api di daerah tersebut ya, kereta api baru ada di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai kalian mengajar di daerah yang tidak ada jalur-jalur kereta apinya, tapi menceritakan kereta api gitu. Nah, sama saja seperti kalian mengajarkan anak kota Cirebon tentang busway. Nah, padahal busway adanya kan di Jakarta ya, jadi itu akan menyulitkan anak untuk membayangkan bagaimana sebenarnya naik busway itu gitu, jadi harus disesuaikan gitu. Oke, nah ini adalah praktik mahasiswa ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan secara singkat bagaimana sih membuat teksnya. Nah secara individu mahasiswa membuat teks pembelajaran, jadi
Buat teks sesuai dengan prosedur yang telah dipelajari tadi ya, disertai dengan hasil analisis KI, KD, tema, dan subtema. Tadi contohnya sudah ada. Teks paling lambat dikumpulkan minggu depan ya, pukul 11 malam. Nah, teksnya ini boleh teks yang dibuat sendiri atau dibuat oleh orang lain ya. Tapi harus diingat lagi, harus disesuaikan oleh KI, KD, tema, subtema, dan materi pembelajaran di kurikulum 2013. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.